Ya kan, kalau Anda itu nanti pendengar nggak ngerti, apa termu lebih nggak ngerti lagi. Ngomong begini aja dia nggak ngerti. Ya kan, laporan itu maupun saksi-saksi tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Ini undang-undang dibuat oleh DPR. Ya kan? Jadi kalau jaksa tetap kenceng, tetap menyidangkan ini tanpa melihat ini undang-undang, berarti jaksa ikut melanggar undang-undang itu. Jangan diabaikan yang di Mabes. Kalau diabaikan sampai terjadi P21, berarti jaksa juga melanggar Undang-Undang Nomor 31 2014 yang dibikin oleh DPR. Berarti melecehkan DPR juga. Saya bilang, kami bagaikan seperti anak kecil merindukan hari raya. Kepingin saya lihat saksi 130 itu seperti apa. Kami akan hajar mereka. Bukti-bukti saya akan konfirmasikan pada orang yang bawa bukti itu. Apa ini? Jangan main-main sama kita. Kami kalau orang Islam itu nggak pernah ada hari Jumat keramat ya. Yang jelas hari Jumat itu adalah hari mulia. Adalah hari yang untuk kita sholat Jumat, beribadah dan sebagainya. Nah, di beberapa negara Islam itu kan hari Jumat itu malah hari libur, bukan hari Minggu. Oke. Iya. Artinya pernyataan seorang kuasa hukum dari Dr. Kipat Roy Suresti P21 masih belum katakan kan, udah capek lah ngomong ada atau nggak ada, tapi prosesnya untuk pernyataan kuasa hukum dari Suresti apa? Dengan saya juga bosan ya membahas soal P21 dan sebagainya. Memang faktanya kan kami kan Roy Surya kan juga berteriak kan, artinya P21 kan faktanya kan tidak ada gitu loh. Jadi bukannya kita itu ketakutan dengan P21, bahkan kami bertanyakan gitu loh, kapan sih ini P21-nya gitu loh. Jadi keliru, memangnya kita menghambat P21? Tidak. Bahkan kita menemui jaksa kemarin itu mempertanyakan gitu loh. Mempertanyakan apakah proses-proses ini kenapa sampai melanggar ketentuan, melanggar undang-undang, itu kan kita tanyakan. Kita bertanya bahkan gitu loh, kenapa sih harus seperti ini? Padahal ketentuannya kan 14 hari, baik itu undang-undang, baik kuhap lama, kuhap baru, maupun pedoman dari Kejaksaan Agung itu ya, yang menyatakan 14 hari dan sebagainya. Kami bertanya bahkan gitu loh. Ya kan, bertanya kan berarti kami tidak takut, maka menanyakan, loh kenapa sih ini kok sampai sekarang ya kan, bahkan sudah ada pelanggaran-pelanggaran itu. Makanya berapa kali saya katakan kalau itu seandainya obat sudah daluarsa gitu loh, udah nggak layak lagi diminum kan begitu. Nah itu sudah waktu ini sudah daluarsa secara undang-undang dan ketentuan apapun juga lah. Wah itu kan biasanya kan begini, biasanya begitu, biasanya itu kan habit. Sedangkan yang sekarang dilakukan due process of law, bukan due process of habit, ya kan adalah proses dari hukum, bukan proses dari kebiasaan gitu loh. Ya apapun juga kalau kebiasaannya begini, nggak bisa seperti itu. Satu. Kedua lagi, kenapa sih mereka yang galau? Heran, kita yang tersangka, mereka yang galau. Kan aneh. Seharusnya yang tersangka yang galau kan, yang galau kan mereka. Sampai bikin pernyataan dan sebagainya, menyatakan bahwa oh ini jaksa, oke, silakan. Kami minta, bla bla bla, kami minta gitu. Memang saya berkali-kali bilangnya siapa mereka gitu loh. Bahkan sampai bilang kami dari timur, yang mana kami akan geruduk kejaksaan, kami bakar kejaksaan. Ngapain gitu loh? Bukan kami aja yang dimusuhi ternyata. Kejaksaan dimusuhin, kepolisian dimusuhin. Kemudian mereka memaksa lagi untuk ditahan. Nah kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sejak dilimpahkan itu kewenangan kejaksaan. Seandainya penahanan ya jaksa yang menahan, karena sudah dilimpahkan, ya kan? Nah dalam penyerahan itu penyerahan administrasi, bukan penyerahan untuk ditahan, tidak. Contohnya kalau kita bicara soal penyitaan gitu, penyitaan itu bukan diambil, tidak, diberikan itu pun nama dalam hukum penyitaan gitu. Diberikan dengan ikhlas itu penyitaan.
Jadi penyitaan itu bukannya harus dirampas, nggak ada. Istilah-istilah hukum itu harus difahami gitu loh. Jangan bicara bukan. Coba saya mau tanya sama Anda, pernah nggak orang-orang dari yang selama ini dialog di TV, Termul dan sebagainya, itu yang disebut Termul ya, itu pernah nggak berbicara tentang unsur-unsur dari pasal-pasal itu dan sebagainya? Kan enggak. Mereka menarasikan sesuatu yang mereka bisa masuk untuk berdebat. Padahal kalau Andi Aswan contohnya, coba kalau kita disuruh minta berbicara tentang ini unsurnya mana, ini gimana, deliknya mana, nggak akan ngerti dia. Makanya kalau saya nggak kepancing, kalau mau bicara dengan saya harus bicara tentang hukum. Makanya saya membatasi diri banyak. Kalau lawan saya berdialog, berbicara atau bertemu atau berdebat itu bukan lawyer resminya Jokowi, malas sih ya, malas. Bahkan lawyer, saya nggak pernah lihat ada paksaan P21 dari lawyernya Jokowi. Nggak pernah ya paksaan. Nggak pernah. Paksaan itu malah dari Termul yang bukan lawyernya gitu loh. Kalau sepak bola itu dari pemain. Weh goblok kamu, ini kamu. Bayangkan Ronaldo, Messi bilang goblok oleh mereka. Ini kan seolah-olah mereka lebih bagus dari kami orang lapangan. Kami dapat A1 dan sebagainya. Apa A1 dan sebagainya? Apa namanya? Plat gubernur Banten A1. Ya kan? Saya nggak paham A1 yang mana yang dimaksud gitu. Hari Jumat ini, bulan ini, hanya stres sendiri, ribut, mereka nekan polisi, nekan jaksa, dimusuhin semuanya. Bahkan yang lucu lagi yang sering dikunjungi kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Padahal mereka merasa orang hukum yang datang itu. Lah kalau mereka tahu hukum, yang namanya pelimpahan itu namanya apa? Sudah tanggung jawab jaksa, kewenangan jaksa. Kalau mereka mau datangi jaksa. Nah, mereka ngaku, ya kan? Kami mau kejaksaan, kami nggak diterima. Ya nggak diterima. Anda siapa? Kalau kami kemarin ke kejaksaan, kami itu resmi. Memang PH-nya Tifa dan Roy. Mereka bukan siapa-siapa mau nemuin kejaksaan. Nah, kenapa kejaksaan menerima kita? Mungkin kejaksaan kebingungan juga. Dalam waktu dekat diberi ratusan saksi, diberi ratusan bukti. Minimal mereka ingin tahu dari pihak kami apa sih yang kami tahu itu loh. Bahkan kedatangan kami itu bahkan itu merupakan untuk kepentingan jaksa gitu loh, supaya jaksa tahu. Mungkin jaksa galau dengan banyaknya begini. Coba sih saya ingin tahu apa sih sebenarnya dari pihak tersangka, apa sih yang dipunyai oleh pihak tersangka, supaya mereka dalam memutuskan itu tepat. Dan kami ke sana tidak ada mempengaruhi. Kami hanya menanyakan sesuai ketentuan ini sudah lewat waktu. Sesuai ketentuan ini sudah melanggar undang-undang PSK, pelindungan saksi dan korban, karena ada laporan di Mabes Polri. Karena ada laporan di Mabes Polri, maka tidak boleh ada laporan di Polda, karena mereka yang dilaporkan ini adalah saksi pada waktu ke UGM. Ya kan? Dari awal ini sudah banyak pelanggaran. Coba polisi jangan hanya melihat jaksa jangan hanya melihat KUHP, KUHAP dan sebagainya. Lihat juga Perkap. Perkap itu ada aturan di Perkap. Pada waktu mereka menyatakan penghentian penyelidikan di Mabes Polri, loh ya, penyelidikan di Mabes Polri yang mana identik, masih ingat nggak? Itu melanggar Perkap. Kalau melanggar Perkap itu batal demi hukum, karena apa? Yang dilanggar itu adalah syarat formilnya. Karena pada waktu memeriksa laboratorium mengatakan bahwa ini identik, terus ini bahkan ada yang bilang asli dan sebagainya. Ini kan ada ketentuannya. Yang menarik apa? Mereka berikan ke laboratorium, diperiksa identik terus dikembalikan. Ini proses hukum ini. Bagaimana sesuatu yang tidak disita
terus diperiksa. Padahal syarat dari pemeriksaan penyitaan. Kalau penyitaan nggak boleh dikembalikan. Ini bahkan dikembalikan, ini di Mabes ya, dikembalikan sebelum diputuskan. Akhirnya bikin pengumuman konferensi pers. Yang ditunjukkan apa? Fotokopi. Coba, kenapa nggak aslinya? Contohnya pada waktu mereka menyita narkoba, senjata, golok apa, ditunjukkan nih supaya wartawan juga bisa megang. Oh bener golok ini, bukan gambar, bukan ilustrasi. Kenapa waktu ijazah nggak ditunjukkan? Pernah nggak pemeriksaan itu konferensi pers itu menunjukkan? Oh ini loh foto dari narkobanya, ini loh foto dari goloknya. Oh loh, nggak pernah. Bahkan kalau itu minuman, dideret, uang ditaruh. Begitu ijazah, fotokopinya. Itu pun foto, dan foto itu kusut, lipatan. Berarti ijazahnya harus lipatan dong. Ternyata ijazahnya nggak lipatan. Berarti kan foto itu foto siapa itu yang ditunjukkan ke wartawan waktu itu. Dan jangan lupa, pada waktu disampaikan oleh Barreskrim waktu itu masuknya Jokowi itu yang dicawang-cawang itu sarjana muda. Bahkan rencana RKS-nya itu RKS sejumlah sarjana muda, bukan sarjana S1. Yang saya menarik, ini sarjana muda, ya kan, masuknya sarjana muda diumumkan di koran. Padahal ya, saya kan pada tahun-tahun segitu itu yang saya tahu, yang diumumkan di koran itu adalah S1. Bagaimana sarjana muda diumumkan di koran? Jadi coba kolom-kolom kalau lihat ya waktu konferensi pers itu, yang dicawang itu yang ditunjukkan pada wartawan itu sarjana muda. Tapi kan udah ada penetapan dari katakan UGM udah menyatakan asli, ini banyak perdebatan. Kalau UGM menyatakan asli udah selesai, clear and close. Bahwa ijazah dan Pak Jokowi itu pernah sekolah dan pernah diluluskan dari UGM sendiri, Pak Al-Qadari. Gimana tanggapannya kalau kita bicara ijazah loh? Kamu percaya nggak kalau SIM saya itu asli? SIM saya asli, percaya nggak? Yeah. SIM saya asli loh, percaya? Percaya lah. Percaya gitu aja? Iya, kalau apa itulah. Apakah jaksa pernah menunjukkan? Maaf, UGM ngomong doang, omon-omon. Sekarang saya tanya, SIM saya asli, kamu percaya? Dia nggak percaya. Ya berarti kamu ya patut dipertanyakan kamu. Berarti nggak cerdas kamu. Oke, kalau ini enggak, saya bilang SIM saya asli. Terus kamu maksa. Enggak, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Menunjukkan bahwa SIM saya asli. ya, itu pasti. Apa coba? Tunjukin. Tidak sudah. Apa pernah UGM menunjukin? Tapi kalau tunjukin Ini ya saya berkali-kali ngatakan bahwa ijazah itu adalah ainul yakin, pembuktian mata. Nih. Bukan pembuktian telinga. Pernah tahu nggak waktu teman-temannya Jokowi ngangkat ijazah itu katanya? Dulu ada 20 orang. Nih. Lah, emang yang kita masalahin ijazah temennya? Kan dia Jokowi. Seharusnya kalau ini dia memang benar, dia di tengah gitu. Nih sama nih sama gue, teman-teman gue nih. Mana dia nggak ada kan? Untuk apa kalau gitu? Tapi kan kalau bicara Bang Alfred ini kan penegak hukum, kalau sudah uji forensik dikatakan identik, masa nggak percaya juga? Ini kan penegak hukum, ada alat yang canggih, itu uji mata, uji forensik ya bahasanya itu. Emang tidak ada syarat untuk memeriksa laboratorium? Tidak ada? Nggak punya ketentuan? Periksa yuk, periksa begitu. Ini buat kue. Ada syarat. Itu ada di Perkap, yaitu Perkap nomor 10 tahun 2009. Pasal demi pasal saya hafal itu. Itu Perkap mengenai apa? Pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti. Iya, Pasal 10 menyatakan jika penyidik itu menyerahkan ke bagian lab force untuk diperiksa, ada 2 syarat yang wajib dilengkapi. Wajib, bukan sunnah loh, bukan mubah, wajib.
Satu, persyaratan teknis. Kedua, persyaratan formil. Tahu persyaratan teknis itu? Yaitu persyaratan contohnya senjata, ini persyaratannya, teknisnya. Racun, ini teknis. Lah, formilnya ada ketentuan. Itu pasal 10 itu di backup oleh, karena ini masalah dokumen ya, atau masalah pemeriksaan dokumen, itu pasal 80. Coba lihat Perkap nomor 10. Coba jaksa lihat itu, jaksa Perkap nomor 10 tahun 2009. Itu jelas pasal 10 menyatakan ada syarat laboratorium itu. Apakah syarat ini dilakukan? Kalau tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Berarti ada sesuatu kan? Kenapa nggak proses ya sesuai ketentuan? Syaratnya itu harus dilengkapi, dilampiri dengan apa? Laporan polisi. Satu, wajib nih. Nah, pada waktu TPUA melapor kan belum ada laporan polisi. Masih Dumas kan? Dan ditingkatkan ke penyelidikan. Makanya Rasman bilang siapa? Itu Dumas, Palkatiri Dumas. Tapi penetapannya, penghentiannya kok pakai SP2 lidik? Kok nggak SP2 Dumas? Sudah dilidik itu. Lidik ya, bukan sidik. Iya kan? Satu, wajib dilengkapi dengan laporan. Laporan itu ada nomornya, ada peristiwa. Itu nggak ada laporan, belum laporan. Dua, harus ada BAP, berita acara pemeriksaan. Itu yang di Mabes kan? Ya makanya di Mabes. Saya cerita Mabes ini. Ya iya, tapi kan Mabes itu pihak dari EGSUD itu Lah, SMA. berarti kan belum selesai. Yang SMA, bukan yang S1. Pertanyaan dari pihak. Saya ikut gelar perkara waktu itu, yang diundang UGM. Itu Ya gelar perkara ini S1, karena di dalam permohonannya itu TPUA itu adalah sejarah S1 dan SMA. Ada, kalau saya kalau tanya gitu tadi saya bawain laporannya. Judulnya itu mereka Dumas masalah ijazah S1. Bukan SMA. Lah kalau SMA ngapain yang diperiksa ijazah S1? Dan di mana? Di Mabes. Ya poinnya sih dia. Lah pertanyaan saya, kalau itu masalah SMA yang dimasalahkan, kenapa yang diperiksa S1? Nyambung nggak? Lah ya sudah. Makanya kami sebagai lawyer itu dari hulu ke hilir kami paham. Kalau yang polisi sepotong. Makanya kalau ini sampai sidang, siapapun juga akan kami habisi. Karena kami lebih tahu. Makanya jangan main-main sama kami. Jadi memang pernyataan Mabes Kami bukan galak, tapi sudah naik pitam. Oke. Tapi memang pernyataan saat waktu press conference dibilang identik itu S1. Waktu Mabes Polri menyatakan itu. Yang ditunjukkan kan S1. Apakah ditunjukkan ijazah SMA? Apa kesimpulannya? Ada ijazah SMA ditunjukkan? Udahlah, jangan main-main sama kita. Ya kan, kalau mau belajar sama kita saya ajarin, gitu loh. Oke. Bergulir dengan kata khilaf. Sebentar. Oke. Ada syarat satu, ada berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan siapa itu? Saksi, bahkan tersangka. Tersangka itu terakhir. Yang dilampirkan itu loh untuk laboratorium. Satu, laporan. Dua, yang ketiga itu adalah berita acara penyitaan. Nah kalau disita kenapa dikembalikan? Habis diperiksa belum ketemu wartawan dibalikin supaya wartawan nggak tanya aslinya, nggak ngeraba seperti ibu-ibu yang bilang meraba-raba itu. Nggak tahu siapa, lupa saya namanya. Lupa saya namanya itu siapa. Itu, ya kan? Satu, itu syarat. Lah, yang namanya penyitaan itu, baik itu KUHP lama maupun KUHP baru. KUHP lama itu pasal 1.16 itu harus dalam taraf penyidikan, penuntutan dan persidangan. Bukan Dumas, bukan penyelidikan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah itu kan belum semua. Waktu yang di Mabes ya. Iya. Tapi
Maksudnya kalau sudah taraf itu baru boleh ada pemeriksaan gitu loh. Lah itu di KUHP yang lama itu pasal 1.16, KUHP yang baru baca itu pasal 1.35 bahwa penyitaan itu dalam taraf penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Jikalau, dan yang keempat ini dokumen pembanding harus otentik, harus diperiksa dulu juga ini. Nggak tiba-tiba, oh ada temannya, kalau sama-sama palsu gimana? Identik nggak? Ini palsu, identik nggak? Ini kan nggak identik. Identik itu sama. Asli identik, palsu juga identik. Nah ini nggak diperiksa, mungkin 3 ini palsu juga. Yang konon kabarnya diduga pramuka juga. Bisa kan? Oke, lah itu syarat pasal 10. Jika syarat-syarat ini tidak dilampirkan, maka dikembalikan oleh Lab Force. Yang bicara itu peraturan Kapolri. Sama dengan peraturan menteri, karena polisi peraturan Kapolri itu ada di hierarkis perundang-undangan. Jaksa dengan remehkan itu, lihat itu, ya kan? Dan itu tidak dilakukan, tiba-tiba diperiksa. Makanya waktu saya tanya ke lawyer Jokowi, jawabannya apa? Pak, ini kan dalam taraf penyelidikan ada menurut aturan nomor 1 Perkaba tahun 2002, Perkaba itu 1 peraturan Kabar Reskrim, 2 nomor 1 itu SOP dalam pemeriksaan, bukan syarat. Yang saya masalahkan bukan penyidikan, bukan penyelidikan, syarat pemeriksaan laboratorium. Baik itu Dumas, baik itu penyelidikan, baik itu penyidikan, ada syaratnya pasal 10. Dihubungkan dengan pasal 80. Makanya teman-teman yang ahli hukum, lihatlah itu Perkab pasal 10 dan pasal 80. Ya kan? Lah, menurut mereka itu identik sehingga mereka menyimpulkan tidak terbukti. Sehingga dilaporkanlah ke Polda karena ini dianggap selesai. Tapi kami kan bukan kaleng-kaleng. Kami tidak terima. Kami protes. Protes kemana? Ke Propam. Kami tulis surat, ini melanggar dari Perkap nomor 10 tahun 2009. Kan begitu. Kami protes ke Propam. Lah, Propam, sepemahaman saya, kalau kami melaporkan ke Propam dan Propam tahu bahwa ini sesuai prosedur dan memang sesuai ketentuan, dia akan jawab, memang sudah ketentuannya. Memang sudah sesuai dengan penghentian penyelidikan di Mabes Polri, sudah sesuai dengan ketentuan, kan begitu. Saya bertanya kan ke Propam, ketentuan yang mana? Bahkan ada, dijawablah sama Propam bahwa surat saudara, pengaduan saudara tertanggal sekian sudah kami adukan ke Wasidik. Ada suratnya. Wasidik. Lah, padahal yang kami laporkan ke Propam itu langsung ke Wasidiknya. Bukan penyidik, bukan penyelidik. Nah, kalau Wasidik saya laporkan kemudian disuruh mengkajinya Wasidik juga, ini kan jeruk makan jeruk. Kami keberatan, akhirnya dilontarkan ke Irwasum lebih tinggi. Irwasum menjawab kami, surat pengaduan saudara tersangka bla 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 masih kami tanyakan ke Bareskrim. Bener nggak yang omongan gitu? Sampai sekarang belum dijawab. Berarti apa? Berarti peristiwa di Mabes Polri belum selesai. Kalau belum selesai, berarti yang dikatakan dihentikan itu teranulir dengan suratnya Irwasum. Irwasum bilang sudah selesai, kan begitu seharusnya. Teranulir, berarti masih on. Kalau masih on, saya ke Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang nomor 31 dan 2014 pasal 10. Jika ada laporan atau pengaduan atau apa itu, maka harus tuntas dulu yang dilaporkan, disidang dulu, ya kan? Tidak boleh lapor balik pasal 2-nya. Tapi ayat 2 sebentar. Ayat 2-nya supaya ngerti. Ya kan, kalau Anda itu nanti pendengar enggak ngerti, apa termu lebih enggak ngerti lagi. Wong begini aja dia enggak ngerti. Ya kan?
pasal 10 ayat 1 menyatakan, ya kan, jika ada laporan, ya kan, maka harus diproses. Dan pasal 2 menyatakan baik pelapor yang laporan itu maupun saksi-saksi tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Ini undang-undang dibuat oleh DPR. Betul. Ya kan? Jadi kalau jaksa tetap kenceng, tetap menyidangkan ini tanpa melihat ini undang-undang, berarti jaksa ikut melanggar undang-undang itu. Makanya saya siap dipanggil jaksa untuk menjelaskan, untuk memberikan kuliah pendek. Nah ya, supaya tahu. Iya Bang, tapi kan Polisi sudah jelas melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban. Karena apa? Surat yang ke Irwasum yang saya protes itu saya lampirkan di dalam bukti saksi surat. Satu, nggak perlu 709, satu biji. Dengan itu selesai semuanya. Makanya dihentikan di Bareskrim kemarin itu, di Mabes Polri, karena mereka mau melapor. Nah ini udah selesai nih, udah dihentikan. Tapi begitu kami bongkar bahwa ini belum selesai, nggak bisa dong. Laporan ini sebenarnya seharusnya dari awal melaporkan, bahkan Resmond, Roy dan Tifa, ini batal demi hukum. Kecuali Irwasum menyatakan memang benar sudah selesai. Enggak, masih ditertanyakan. Dan surat itu di tangan kami dan kami lampirkan sebagai bukti di kejaksaan. Mohon dari 1 meter katanya itu, mohon satu surat itu cari sampai ketemu. Kalau memang tetap ini dilakukan sampai persidangan, jadi bukan dari pihak penyidik aja yang melanggar undang-undang dan ketentuan, ya kan? Kejaksa pun juga melanggar undang-undang PSK itu. Jangan salah paham ya, PSK itu pelindungan saksi dan korban. Oke. Nanti ada yang salah paham, nggak enak juga. Nanti bergeser dengan kata Mabes Polri sudah dijelaskan, kalau di konteksnya Mabes Polri itu masih berjalan dengan laporan Dumas. Ini kan laporan Pak Luki berbeda dengan laporan di Mabes, itu perkara kasus yang beda. Oh gitu. Kalau ini yang beda. Oh gitu. Kalau Anda saya laporkan sebagai pencurian sepeda motor, tapi Anda tidak curi, Anda ngelaporin saya apa? Coba saya curi sepeda motor juga. Ya. Apa coba? Tanya, Anda mencuri sepeda motor. Oke. Ternyata Anda enggak. Anda ngelaporin saya apa? Ini sepeda motor juga. Lo bukan apa? Pencemaran nama baik. Nah ini kan yang dilaporkan sama Jokowi. Bukan undang-undang ITE yang Kan intinya itu kan penyemaran nama baik. Iya. Jadi kalau orang dicurigai curi motor, dia pasti melaporkan pencemaran nama baik. Ininya yang dilakukan polisi. Bukan menuduh saya curi motor juga. Emang tuker-tukeran motor. Makanya kan Nah ya itulah pencemaran nama baik ini gara-gara dia dilaporkan ijazah palsu. Iya betul. Nggak nyambung, apalagi lawyernya bilang ya sama seperti Anda. Pak ini kan undang-undang IT. Nah, IT itu adalah bukti elektronik. Jadi bukan deliknya pencemaran nama baik, bukti-buktinya IT. Substansinya benar-benar. Lo iya dong. Iya sih. Sekarang saya pakai YouTube Anda, saya cari tek. Ada pencemaran nama baik? Enggak, saya IT kok. Yang Anda menggunakan IT. Buktinya IT. IT itu memang undang-undang IT itu memang undang-undang barang bukti, alat bukti, bukan delik sebenarnya. Coba lihat pasal 5 undang-undang IT. Bahwa undang-undang IT ini adalah pengembangan dari alat bukti. Iya. Betul. Ini Anda menarik. Ya, sampai terminal kan bilang gitu. Lo kok dilaporkan nyuri motor, terus dia balas saja curi motor juga. Kan enggak. Anda tersinggung dibilang curi motor. Saya laporin, saya dicemarin nama saya, kan begitu. Ini kan yang sekarang. Apa pertanyaan Anda? Anda mau ngelaporin saya curi motor juga? Ya enggak. Lo ya itulah. Nah, ini pertanyaan Anda tadi. Ini kan beda. Ya beda. Karena dituduh, maka melaporkan pencemaran nama baik. Memang poinnya kalau bicara pencemaran pembuktian dulu bahwa benar enggak itu. Nah itu buktinya asli apa enggak? Ini benar kamu. Saya sepakat. Kalau sudah tahu asli, baru nuntut orang. Satu. Kedua,
Tipa, Roy, siapa satunya lagi itu, Resmond, itu dulu jadi saksi. Yang mana di undang-undang itu saksi tidak boleh dilaporin. Mereka pada waktu ke sana bukan sebagai ahli ya, kapasitasnya loh ya. Saksi ketemu rektor, wakil rektor, ketemu dekan, ditunjuki skripsi, ditunjuki ini, dapat informasi. Itu saksi, Mas. Saksi dari? Ya dari peristiwa Jokowi nggak punya ijazah ini. Makanya dilaporkan dulu. Sebenarnya kalau saya lihat TPU itu melapor nggak pakai pasal loh, nggak pakai pasal. Peristiwa dulu siapa namanya Bambang Tri, yang nulis pasal itu malah polisi sendiri. Pada waktu dia memutuskan penghentian penyidikan, ternyata tertulisnya ya bahwa Jokowi tidak terbukti melanggar pasal 263, 264, 266 terus Undang-Undang 58 kalau nggak Undang-Undang Pendidikan. Yang ngomong pemalsuan surat dengan pasal-pasal itu polisi sendiri. Coba lihat di jawabannya pada waktu habis gelar perkara. Dan apa yang dilakukan penghentian sesuai ketentuan yang berlaku. Saya kejar ketentuan yang mana yang berlaku. Wong Perkap dilanggar kok. Perkap itu mereka sendiri yang bikin peraturan. Mereka sendiri yang bikin ketentuan. Bahkan di ketentuan ini katakan wajib dilampiri itu, tapi ini nggak ada. Bahkan jika lampiran itu tidak ada, maka harus dikembalikan. Perkapnya sendiri yang ngomong. Kayak rokok gitu loh, rokok. Tahu rokok nggak? Iya. Yang ngomong berbahaya itu siapa? Yang ngomong berbahaya itu siapa? Rokok itu berbahaya. Itu yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Ya rokoknya sendiri. Faknya itu tulisannya. Oh iya. Nah iya ini sama dengan Perkap itu. Perkapnya sendiri yang ngomong. Kan nggak ada orang yang ngomong. Ada gambar orang bolong ininya itu. Yang ngomong siapa? Rokoknya sendiri. Bilang kasih tahu kan. Nah ini Perkapnya sendiri. Nah jangan sampai jaksa tidak melihat ini. Karena ini adalah inti dari semuanya. Backbone-nya ini. Tahu backbone nggak? Tulang belakangnya ini. Kausa primanya ini kalau Pancasila. Jangan diabaikan yang di Mabes. Kalau diabaikan sampai terjadi P21, berarti jaksa juga melanggar Undang-Undang Nomor 31 2014 yang dibikin oleh DPR. Berarti melecehkan DPR juga. Jadi intinya dari judul. Ayo, Termul, jawab pertanyaan statement saya ini. Oke, jadi dari judul saya buat jaksa dan kepolisian masih meragukan untuk P21. Jangan. Jaksa harus juga melihat laporan yang belum selesai di Mabes itu. Karena itu saya lampirkan loh surat menyurat saya dengan Mabes itu menjadi bukti surat. Bukti surat kita itu tipis, masa nggak dilihat? Jangan dilihat yang 709, jangan digabung nanti nggak kelihatan surat kita. Mungkin surat kita cuma 3 biji, masa nggak bisa? Baca itu. Tapi itu adalah kausa prima dari perkara ini. Backbone, tulang punggung. Tulang punggung ini adalah kalau tulang punggung nggak ada orang mati, tahu nggak? Semua gerakan dari tulang punggung. Iya. Nggak bisa. Jadi jaksa tarik gimana sih peristiwa di sana? Udah selesai belum? Menurut mereka udah selesai supaya mereka punya alasan untuk melapor. Ternyata belum selesai. Berarti laporannya Pak batal demi hukum. Ini karena nggak ada papan tulis, saya pakai tangan papan tulis, saya tulis di sini gitu. Tapi ini dengan pembahasan seorang kuasa hukum, ya kita sebut udah tersangka kan? Udah tanyakan ke Andi Aswan sih, siapa itu, Adi Kurniawan atau siapapun juga jago-jago mereka itu. Apalagi yang baru-baru ini ke kantor polisi siapa orang tua itu. Tanyakan itu. Yang bilang, saya lihat sendiri udah P21. Polisi ini kan sudah lama kan P21. Ngapain dia molor lagi? Kan kepingin dihujat rakyat. Saya yakin pagi ini seandainya jam 7, jam 8 dia pasti sudah lakukan tindakan kalau memang sudah di tangan mereka. Tapi kan itu pernyataan kejaksaan bukan ke... Loh, katanya sudah ada di kepolisian katanya si orang tua itu. Iya. Siapa itu namanya? Itu pernah debat sama saya itu. Ada dalam buat. Bukan, ada satu orang tua yang kemarin sama Andi Kurniawan itu lo bicara. Pak Suwadi. Siapa? Pak Suwadi. Suwadi itu yang katanya geblok meja itu. Ya.
Hah? Dia habis sowan. Tapi kata terlalu Suryo nggak gobloknya nyolet aja gitu. Jadi kayak orang kesetrum gitu. Iya, kalau goblok kan kayak soto dok gitu. Blok. Tapi Bang, kan proses sudah setahun. Ayo tanya apa saja. Saya suka ditanya. Ini proses sudah setahun lebih dengan pekerjaan penyedap hukum, penyidikan sampai tersangka, sampai proses lengkap untuk menjadikan P21 untuk disidangkan. Abang dalam konteks hukum ini masih meragukan gimana sih Bang? Loh, yang ragukan mereka, bukan kami. Mereka 3 bulan kita di P21 kan juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ragu, yang diomelin itu kami apa polisi apa jaksa sama Termul. Yang sampai mau dibakar itu rumahnya Roy apa kejaksaan? Ya kan? Jangan apa istilah? Buruk muka, cermin dibelah. Kan kami tenang. Mau dari dulu kita di PS siap. Kalau kami sebagai lawyer seandainya, saya bilang, kami bagaikan seperti anak kecil merindukan hari raya. Kepingin saya lihat saksi 130 itu seperti apa. Kami akan hajar mereka. Bukti-bukti saya akan konfirmasikan pada orang yang bawa bukti itu. Apa ini? Jangan main-main sama kita. Ya ini dengan bukti-bukti fakta nanti. Iya kan? Bang siapa? Bang siapa namanya itu? Hotman Paris kan bilang. Ya kan? Kejam-kejam katanya lawyernya. Nah, kami nggak kejam. Kami kelihatannya aja kejam. Kami itu hati sutra. Tapi ini kan ada tahu di tarik. Ya karena tidak beres ini makanya kami kelihatan kejam gitu, kelihatannya gitu. Tapi kan kejamin itu kan bisa dibantah atau asumsi masyarakat atau banyak politik melihat ini kan. Bang, beginilah kami sudah biasa. Ini ijazah apa sih satu kertas? Berapa tahun yang lalu dia bilang kepala Jokowi bebas, apalagi curhat, nggak apa-apanya, bebas. Tim kami pegang. Kami profesional. Kami juga penegak hukum. Sebenarnya jaksa, polisi itu mitra kami, bukan lawan. Gitu loh. Mitra untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Iya, ayolah kita bicara. Kalau perlu kita diskusi. Gak usah mereka aja, kita bertiga lah. Jaksa, polisi, mari kita diskusi. Dan kita sepakati. Apapun juga putusannya kita terima. Seharusnya hal ini bisa dilakukan. Di mana? Di Komisi 3. Mereka berhak memanggil semuanya. Bahkan mereka yang mengontrol polisi dan jaksa. Panggil kita, diskusi di sana. Selesai dari dulu. Tapi berkali-kali kita mengirim surat ke Komisi 3 tidak direspon. Ada apa dengan cinta? Tapi kan juga ada pandangan hukum yang lebih oke lah Bang untuk ke Komisi 3, tapi banyak yang menilai udahlah tinggal Pak Jokowi sama Roy Suryo berdua lihat langsung selesai, itu gimana? Kan ini kan ijazah publik Pak. Kepentingan Roy Suryo apa sih? Kepentingan Tifa apa sih? Apa mereka itu disakiti? Enggak. Mereka berjuang untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kalau dokumen publik harus tunjukkan pada publik, bukan orang dua. Rakyat yang mana? Yang banyak Loh, yang publik itu apa namanya? Yang menunjuk Jokowi jadi presiden itu siapa? Tiba-tiba. Ini masyarakat, tapi masyarakat yang lain pada santai-santai aja. Makanya masyarakat yang mana ditanya? Loh, sekarang ini yang meragukan itu kan atas nama publik. Buktinya di KIP kan nggak pernah menang mereka. Harus ditunjukkan. Ya kan? Dokumen publik itu. Gini loh, seandainya kamu punya ijazah, kemudian kamu jadi pejabat publik, ini kamu udah nggak berhak lagi sebagai ini sudah dokumen publik. Yang mana publik berhak untuk mengetahui. Baik Undang-Undang Dasar Pasal 28F menyatakan siapa warga negara berhak untuk mengetahui dengan bahkan Undang-Undang KIP, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Itu jelas, selama itu dokumen publik, maka publik berhak mengetahui. Kami itu mewakili publik, kok publik yang mana? Yang menunjuk dia menjadi presiden. Masa seandainya juta masyarakat yang memilih dia, tapi kan faktanya sekarang yang berbicara di luar lingkaran banyak itu dari pihak mana? Dari pihak kami.
pejabat Mahfud MD ini berbicara. Mereka kan nggak ada yang dari luar. Circle mereka aja yang berbicara sendiri. Ya kan? Makanya disebut rakyat bersuara. Itu apa ya, rakyat yang bersuara itu? Buktinya paling rame itu rakyat bersuara. Tapi kan anggota DPR kalau nggak salah berstatement ya, ingat masa kerja dia 10 tahun, jangan masalah ijazahnya, kan dia juga pernah menjalankan. Oh gitu. Kalau kamu pejabat, kamu korupsi 10 tahun terus nggak pejabat, boleh nggak dimasalahin? Enak aja. Kalau selama itu kejahatan, mau selesai nggak selesai? Apalagi dia sebagai pejabat negara kan? Ya waktu itu. Sekarang juga, sekarang kan udah antara. Dia sebagai pengawas ya kalau nggak salah. Nggak bisa enak aja, korupsi aja seberapa besar, setelah itu pensiun. Oh nggak apa-apa, kamu udah pensiun kok. Selama Anda pada waktu menjabat, Anda ada pelanggaran hukum pidana, maka bisa diproses kapanpun juga. Kecuali ada pasal daluarsa. Kalau udah 12 tahun, ya enak kalau gitu. 6 bulan mau pensiun, wah korupsi aja sebesar-besarnya. Habis itu, saya kan bukan pejabat lagi. Bisa gitu. Tapi korupsi terbukti nggak? Nah sekarang kan kita dibuktikan dengan pengadilan. Kan yang tidak mengangkat ke pengadilan kan bukan kami. Kami siap. Kami tersangka, Mas. Jadi yang membuat ini lama ini kan bukan kami. Jangan dibalak-balik. Ya kan? Dan itu pun kami sabar. Tidak pernah kami berkeinginan untuk membakar kejaksaan segala. Bagaimana Thermul nggak jelas mau membakar kejaksaan. Padahal yang bersuara tidak ada satupun lawyer Jokowi. Lawyer Jokowi itu masih santun-santun. Mana itu? Circle-nya Jokowi mereka itu. Yang orang sebut Thermul. Saya sebenarnya circle bukan Thermul. Iya, apalagi saya mau sebut aja Andi Atwan menyatakan memang sudah ada P21. Andi Atwan itu siapa? Kamu lihat KTP-nya apa? Wira swasta apa gitu. Iya, tapi ya enggak bisa dong. Saya tidak pernah melihat yang memaksakan P21 itu lawyernya Jokowi, enggak pernah. Dia aja gitu. Itu namanya galau. Ya kan? Fata Morgana. Lu kelihatan ada air gitu, enggak ada. Hari Jumat besok ada air ya, enggak ada. Itu Fata Morgana. Didukung oleh pasukan Thermul. Itu faktanya. Udah tanya aja sama saya apa kata mereka, tanya ke saya jawab. Saya udah hampir 2 minggu saya nggak bicara. Kita bicara sesama lawyer, memang lawyer dari Jokowi itu Hasibuan ya, anaknya utusan kota sendiri. Yakub Hasibuan juga dengan secara profesional ini kan sudah kewenangan penyidik Polda masuk di proses pengadilan. Anda tahu kalau kayak gitu harus sekolah lagi dia. Kalau sudah dilimpahkan itu ya kewenangan jaksa, kok polisi lagi. Iya ya, dari penyidik dan polisi dilimpahkan dan kejaksaan. Iya benar, berarti kewenangan kejaksaan. Dia ngomong gitu. Ya iya. Ya benar itu, kalau ulangan dapat 100 dia. Iya. Terus hubungannya? Kejaksaan ke pengadilan. Nah iya itu sepakat. Dan mungkin di pengadilan bahwa itu kalau asli ya ada hukumnya, kalau palsu atau terindikasi juga. Ya itu nggak usah, lawyernya orang awam pun paham. Kalau kamu memang terbukti mencuri, kamu dipenjara. Kalau nggak dipenjara, itu aja. Kalau dia bilang ini begini gini, itu cerita saya itu dapat di semester pertama itu di kuliah. Kalau dia sekarang ngomong terlalu telat gitu. Ya memang iya. Dari polisi, kemudian jaksa P21. Sejak dilimpahkan itu sudah kewenangan P21, bahkan polisi sudah tidak boleh berinisiatif. Semua atas petunjuk jaksa. Kok tiba-tiba keluar sprindik waktu itu? 2 hari setelah pelimpahan, tanggal 15, tanggal 13 pelimpahan, tanggal 15 keluar sprindik, tanggal 50 sprindik. Berarti masih apa ya? Masih ya apa ya? Bermain sendiri lah istilahnya gitu loh. Apakah itu ada arahan dari jaksa? Seprindik itu merubah pasal dan sebagainya. Dengan enaknya sudah 1 tahun diperiksa, dirubah pasalnya. Ya, barangkali dia tersangkanya karena pasal yang dirubah itu gimana? Intinya dari pernyataan polisi. Semua yang saya omongkan intinya tadi. Iya, oke. Dengan pernyataan seorang kepolisian yang sudah bekerja dari berkas lengkap dan sampai akan diserahkan itu, dia kan punya
wibawa dan punya martabat sebagai polisian nggak segampang itu dalam konteks itu tidak terjadi P21 abangku gimana itu? Loh, sekarang tugas dia sudah selesai sejak dilimpahkan. Ya. Ya kan, kalau itu memang ada kekurangan diminta. Jadi gini loh, diberikan pada jaksa. Jaksa pelajari 7 hari. Kalau menurut jaksa ada kekurangan, dikembalikan ke kepolisian, dikasih waktu 14 hari. Ya kan? Ini nggak turun-turun 14 hari menjadi 14 bulan. Iya kan? Aturan 14 bulan itu apa? Udah lewat, Pak. Coba ketentuan seperti orang hamil kan 9 bulan. Kalau lewat 9 bulan kan bahaya. Memang ada diperkap ada waktu masa sidang untuk proses sampai lengkap. Loh memang iya 14 bulan, anggap aja 3 kali 14 hari lah seandainya. Ini berapa bulan, Mas? 1 tahun lebih. Anak bayi sudah bisa jalan, bisa lari. Ada 2 tahun 3 tahun juga ada. Bisa lari. Ya bukan melengkapi berkas sampai di pengadilan bisa ada aja kalau banyak analis. Ya mungkin lawyer-lawyernya bukan kita. Kalau kita jangan harap salah orang. Kalau lawyernya mimble ya kaleng-kaleng ya begitu dibiarin aja. Kalau kami tidak, kami petugas negara juga. Kami di bawah undang-undang. Tapi kami tidak ada di birokrasi. Seperti contohnya notaris itu. Notaris itu sama dengan menteri loh. Walaupun dia tidak di dalam birokrasi. Stempelnya burung Garuda. Ya kan? Kami juga. Kami adalah 3 serangkai dalam penegakan hukum. Terima seketir. Iya. Jaksa, polisi, advokat. Dan advokat ada undang-undangnya. Dan kami disumpah. Dan sumpah itu dari Mahkamah Agung. Bahkan yang memberikan sanksi kami kalau nggak benar udah sanksi juga Mahkamah Agung. Iya kan? Berarti kami ini bukan swasta gitu loh. Jangan dianggap kadang-kadang, makanya kadang-kadang lawyer-lawyer dari kantor polisi kayaknya udah swasta gitu. Saya nggak mau. Saya diusir, ini kantor negara, saya berhak ada di sini. Lo sering saya gitu kan? Saya berhak ada di sini, ini kantor negara. Dan saya di sini menjalankan tugas, yaitu apa? Mendampingi dan mengawal saya punya klien. Gak bisa, Mas. Kok semangat banget hari ini saya? Karena udah 2 minggu saya nggak ngomong. Jadi nggak ketimpa aja di sorotan soal kuasa hukumnya Bang Al-Kadri itu, kuasa hukum dari Dr. Kinta. Di ya paling nggak dilihat lah dengan bahasa kata-kata. Dilihat, didengar, dicerna, dipikir. Tapi kan tetap aja nih, Pak. Itu bukan akhirnya agar tobat gitu loh. Tetap aja batal P21. Kalau kami benar ya tobat dong. Ya tetap aja dibantah P21 tetap ada. Mana ada. Oh, kayak lagu Rasa Cinta pasti ada. Faktanya kalau emang jaksa ini berisiko buat dia, dia juga ngeri juga, Pak. Pasti saya setuju itu. Karena yang bertemu kita itu bukan Termul, bukan lawyernya Jokowi, tapi jaksa. Dan jaksa saya minta pertimbangkan unsur deliknya, bukan cuma bukti-bukti. Oke, 2 alat bukti kena. Nah itu dia. Bukti-bukti kena. Tapi kalau unsurnya tidak kena nggak bisa dong. Unsurnya tidak kena nggak bisa. Contohnya, yang saya bilang tadi, sekarang ada pasal 242. 242 itu barang siapa menyampaikan ujaran kebencian dan sebagainya. Ada kata berdasarkan. Berdasarkan apa? Agama, kebangsaan, ras, apalagi warna kulit, keadaan fisik. Itu kalau nggak berdasarkan itu nggak bisa. Berdasarkan itu nggak. Itu kan pernah saya tayangkan di CNN waktu itu. Oke. Pasal 243 juga gitu. 243. Kalau dia yang menyebarkan berdasarkan, ya seperti itu. Bahkan 243 itu, ya kan, berdasarkan ras ya, dan menimbulkan kerusuhan. Ada nggak kerusuhan? Ya ada. Kita menyambung dengan pertanyaan nih di Jawa Tengah ya kan sudah menghina, menantang, kok nggak dilaporin? Siapa? Ya Rasulullah kan sempat menantang, laporkan aja. Terus sekarang udah dilaporin dan menghina juga 96%. Siapa yang melaporkan? Nggak ngerti ya? Ya ini kan netizen bilang sudah ada Rasul kan udah nantang Pak Jokowi, laporkan aja kan pernah ada videonya di situ. Ya kan, Roy Suryo melaporkan.
menantang Pak Jokowi untuk melaporkan dirinya. Iya. Dulu. Loh, ya benar. Kan? Karena dia berpegang pada undang-undang KIP. Karena yang dibahas itu adalah ijazah dokumen publik. Kalau ngelaporkan berarti kan yang ngelaporkan kan melanggar undang-undang itu. Sekarang begini Mas, anggap Anda sebagai bupati, bukan RT ya, atau gubernur, Anda melamar nih. Jangankan ijazah, harta Anda itu harus disampaikan, declare. Saya punya harta ini, rekening saya ini, rumah saya ini dan sebagainya. Itu harus declare. Apalagi ijazah. Harta itu harus menyampaikan. Padahal rahasia ini bisa kejar-kejar tukang pajak ini. Seharusnya nuntutnya bukan Pak Jokowi, nuntut ke UGM bahwa itu pada nasihat masuk Pak Al-Katiri, harusnya contohnya ke UGM yang mengeluarkan, bukan Pak Jokowi. Kan emangnya si siapa namanya Roy Suryo menuntut? Nggak ada, Roy Suryo nggak ada melaporkan Jokowi. Dia hanya menganalisa sebagai ahli. Jangan lupa yang melaporkan Jokowi bukan Roy Suryo, bukan Tifa. Kok seharusnya dia nggak ngelaporin siapa-siapa. Dia hanya menganalisa sesuatu. Yang dianalisa itu adalah ijazah publik. Iya. Dan itu pun dokumennya dokumen elektronik, yang di informasi elektronik, bukan fisik ijazahnya Jokowi. Di situ undang-undang merubah ini mengganti. Lewang ijazahnya dari sini tetap sama kok. Seperti kamu mengkaji sesuatu, kamu ambil, kamu analisa, tapi kamu nggak merubah. Lain loh ya. Nggak, dan undang-undangnya itu merubah. Merubah itu artinya dari awal sama akhir ini beda. Dalam penganalisaan itu ditemukanlah keanehan-keanehan. Ya wajar kan orang bukan aslinya yang diteliti. Lah berarti palsu. Ya maksudnya yang diteliti atau yang dilihat bukan ijazah asli tapi fotokopiannya, coba aslinya belum tentu itu dikatakan palsu. Yang di KPU yang sudah diserahkan pada kami palsu juga. Apa yang ada di dalam Dian Sandi punya itu sama dengan di KPU. Tapi kan fotokopian juga Pak, yang di KPU itu kan fotokopian atau legalisir gitu loh. Lah kenapa dilaporin? Dia nggak rubah-rubah ijazahnya Jokowi kok. Tapi nggak seizin pemiliknya. Loh, yang milik siapa? Dian Sandi. Yang mempunyai informasi elektronik itu siapa? Yang mengupload? Ya Dian Sandi. Lah iya, bukan Jokowi kan? Iya, oke, Dian Sandi udah minta maaf. Udah urusan dia. Tapi yang dikoreksi itu, yang diteliti itu adalah informasi elektronik milik Dian Sandi. Ngapain Jokowi yang galau? Seharusnya Dian Sandi yang laporin itu. Apa? Seharusnya Dian Sandi yang laporin itu. Iya, Dian Sandi juga harus dilaporin. Jokowi keberatan. Kalau minta maaf berarti apa artinya? Berarti benar. Kalau orang meminta maaf, kenapa minta maaf kalau nggak salah? Dia nggak seizin. Ya berarti itu benar kan, kayak gitu kan ijazahnya. Nah itu yang dianalisa. Berarti kan nggak seperti itu Anda bilang tadi. Faktanya minta maaf. Berarti seperti itu. Tapi kan juga dari kepolisian bilang kalau mau analisa, mau review atau mau apalah harus ada surat yang Surat apa? Undang-undangnya ngomong begitu. Dia kan kena pasal dengan undang-undang. Barang siapa merubah ini informasi elektronik, dokumen saya nggak ngomong ijazah ya. Informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain, milik siapa itu? Dian Sandi. Ya. Lah ya milik Dian Sandi. Seharusnya keberatan siapa? Dian Sandi. Lah, kenapa Jokowi yang lapor? Hah? Iya. Kalau itu benar, polisi nggak benar. Bukan masa punya Untuk itu benar polisi mengatakan. Emangnya kalau udah polisi malaikat? Karena maksudnya kan juga polisi kan punya protokol. Kalau orang meneliti itu punya surat identitas dia sebagai peneliti itu harus ditunjukkan. Siapa bilang orang meneliti harus punya identitas? Teliti di mana ketentuannya? Diatur nggak di undang-undang? Selama tidak diatur di undang-undang, itu orang diperbolehkan.
kecuali ada larangan. Itulah hukum. Terus kalau suatu saat masyarakat mau nanya surat Pak Al-Katiri, biasanya terima juga begitu, dikasih. Loh, saya nothing tulus. Saya tunjukkan. Anda mau lihat sekarang surat apa coba? Surat nikah, surat motor, surat saya tunjukin. Oh, Obama dulu gimana coba dibilang? Oh, bukan warga negara dia gini, tunjukin sama dia. Selesai kan? Tapi kan privacy Pak, itu surat-surat itu. Loh, kalau Anda mau lihat aja kenapa tergantung saya? Saya mau nunjukkan nggak boleh. Itu kan itu kan Kalau Bapak mau nunjuk. Lah kan ijazah, nah selama ini kan bukan ijazah Jokowi yang dimasalahkan orang-orang ini. Jokowi itu adalah publik, ijazah dokumen publik. Kalau Anda kan bukan. Kenapa Ngapain saya ingin tahu ini? Ini kan publik. Yang menjadikan dia presiden itu kan ijazah itu. Berarti sudah milik publik. Dan publik berhak untuk mempertanyakan. Walaupun dia mantan udah. Yang bilang kembali lagi. Itu banyak macam itu kenapa saat lagi oke balik lagi kalau dulu kan ada udah dipenjarain. Kalau kamu terbukti korupsi setelah nggak jabat, nggak bisa bebas. Kamu terbukti ditemukan, oh ternyata ini pada waktu jabat korupsi, bebas kamu. Enggak lah itu proses. Ya udah tetap kejahatan. Tetap kejahatan. Makanya sekarang beginilah, jaksa GPU tidak boleh memisahkan peristiwa yang ada di Bareskrim sebelumnya dengan yang sekarang. Oke. Karena itu ada sambungnya, connectingnya itu ada. Merahnya adalah nyambung. Connectingnya apa? Yaitu undang-undang PSK. Yang mana jika ada laporan lebih dulu, maka tidak boleh dilaporkan. Kalau laporan lebih dulu dihentikan, apakah dihentikannya sesuai dengan ketentuan apa tidak? Kalau tidak, berarti masih on. Kan begitu. Jadi pikiran atau analisa sebagai kuasa hukum ya para tersangka lah kita konteksnya di situ masih meragukan dua substansi itu, yaitu kejaksaan sama kepolisian, meragukan dengan proses ini. Asumsinya begitu, ada membaca itu. Emang ada kasus-kasus yang selama ini yang tidak diragukan? Ada kasus Sambo, ada kasus Jessica, ada kasus ini. Itu kan masih banyak meragukan. Enggak mau komen tuh, tapi kan udah ada vonis. Lah iya itu, tapi kan diragukan. Ya kalau malam bisa pra peradilan. Nah, kan seperti Jessica kemarin kan ada yang masalahkan. Bahkan lawyernya si Otto Hasibuan. Iya. Kan banyak perkara-perkara. Semua kan ada hukumnya. Kilometer 50. Ya kan? Apa sudah selesai itu? Sampai dulu ada satu rest area, sekarang nggak ada lagi. Kemana mereka? Ya, kalau bicara sama kalau dia tidak melakukan, ya ini terbukti bahwa banyak orang menduga, ya kan? Ya banyak orang menduga. Seperti kemarin itu siapa itu yang kena perkara, lupa saya itu. Udah yang lain aja deh, jangan lupa aku. Aku mikir setengah jam nanti. Ya, berarti ini poinnya benang merahnya. Benang merahnya artinya GPU dalam memeriksa ini harus melihat secara komprehensif. Jangan sepotong demi sepotong. Makanya saya yakin kenapa tidak P21 kan di antaranya ada peristiwa yang saya cerita tadi plus itu tadi, yaitu unsur deliknya tidak kena pasal demi pasal. Karena setiap pasal yang dikenakan itu saya bisa menjelaskan bahwa itu tidak bisa dikenakan. Namanya itu unsur delik. Ya kan? 310 pencemaran nama baik, ada ayat 3 menyatakan demi kepentingan umum maka tidak dapat dipidana. Umum itu dalam bahasa Inggrisnya public. Ijazah itu digunakan sebagai pejabat public. Ya, paham. Ya udah. Kalau paham. Yang penting mereka paham. Tapi nggak bawa masyarakat kan? Publik itu masyarakat. Gimana sih? Iya, masyarakat. Loh, yang diatur di undang-undang. Kok masyarakat yang mana? Masyarakat yang Anda bilang yang bukan itu diatur nggak di undang-undang? Kan sudah dipilih dengan pemilu yang inilah. Kan saya bilang, walaupun dipilih kalau memang dia melakukan kejahatan nggak boleh diproses.
menurut mereka kejahatannya diduga palsu ijazahnya. Sekarang dibuktikan. Tapi juga semalam saya tanya salah satu kenal apa sih Pak? Syarat untuk menjadi presiden SMA aja udah boleh. Lah iya, kenapa dia pakai ijazah yang aneh? Pakai SMA aja gitu loh. Itu boleh kan? Boleh, nggak usah gengsi-gengsian. Sampai ada dugaan dibuat di pramuka dan ngapain? Wong SMA aja boleh kok. Makanya kalau misalnya nggak gengsi-gengsian sih nggak bermasalah. Ya kan? Mega kan juga sama. Oh iya intinya. Tapi kalau secara ini mah SMA aja udah sah secara hukum untuk menyalahkan seorang pejabat ya. Memang aturan kan diperbolehkan. Oke. Ya kan? Ya kalau diperbolehkan ngapain tambahin? Kenapa nggak pakai S3 aja sekalian? Lebih keren. Hah? Doktor, lah keren. Presidennya doktor.